tentang program linier. Namun di video kali ini kita akan mencoba dulu dari menyelesaikan suatu masalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Itu adalah materi prasyarat untuk materi program linier. Nah, untuk kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, silahkan untuk dibaca. Jadi, untuk belajar tentang program linier, kita harus sudah belajar tentang sistem persamaan linier dua variabel dan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Yuk kita kenali dulu aplikasi program linier dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam dunia berdagang, untuk mendapat keuntungan atau laba maksimum, biasanya suatu perusahaan atau bidang usaha, badan usaha pasti ingin memperoleh pendapatan atau laba yang maksimum dengan pengeluaran yang minimum. Lalu di bidang ekonomi juga bisa digunakan untuk menghitung jenis investasi, tingkat bunga, faktor risiko maupun ekspektasi peningkatan nilai investasi. Selain itu, di bidang pertanian misalnya bisa juga loh untuk mengetahui hasil maksimum ataupun hasil minimum bila panen itu untung atau rugi. Dan juga dapat memperhatikan faktor-faktor lain yang berpengaruh, misalnya tenaganya atau SDM-nya, lalu luas areanya, dan lain sebagainya. Setelah semuanya itu nanti dihitung, maka kita dapat menentukan nilai optimum atau hasil maksimum maupun hasil minimum dari suatu pendapatan. Nah, apa kalian masih ingat cara menyelesaikan sistem pertidaksamaan linier dua variabel? Yuk kita simak contoh masalah berikut ini. Kita akan mengingat kembali bentuk sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, ini adalah contoh dari pertidaksamaan linier dua variabel. Variabelnya X dan Y, pangkatnya 1, maka disebut linear. Disebut pertidaksamaan karena tandanya tanda ketidaksamaan, bukan tanda sama dengan. Kalau satu saja disebut pertidaksamaan linear dua variabel, sedangkan kalau dua lebih dari satu pertidaksamaan itu disebutnya sistem pertidaksamaan. Nah, ini menggunakan tanda kurung kurawal menandakan bahwa ini adalah suatu sistem pertidaksamaan linear. Lalu bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Apakah harus digambar? Iya. Mari kita gambar agar tahu di mana daerah penyelesaiannya. Nah, untuk menggambar kita memerlukan kertas berpetak, pensil, pulpen berwarna, dan pulpen hitam. Tapi, jika kamu juga mau mencoba aplikasi GeoGebra juga bisa. Nah, ini adalah hasil jadi dari gambar grafik sistem pertidaksamaan linearnya yang tadi. Jadi, daerah yang berwarna biru ini merupakan daerah hasil penyelesaian. Jadi, untuk sistem pertidaksamaan, hasilnya itu bukan X sama dengan berapa atau Y sama dengan berapa, tetapi bentuk penyelesaiannya adalah suatu bidang yang bisa dicari luasnya. Nah, sekarang kita akan belajar untuk menggambar. Nah, pertama kita buat dulu pada bidang berpetak. Sumbu X adalah sumbu yang mendatar, sumbu Y adalah sumbu yang tegak lurus. Di sini adalah titik 0,0. Jarak untuk setiap kotak ini harus sama. Nah, ini adalah garis untuk persamaan 2X ditambah 3Y lebih besar atau sama dengan 0. Nah, sekarang kita bahas kenapa bisa ada di titik ini dan di titik ini. Jadi kenapa bisa digambar di 3,0 dan 0,2? Caranya seperti ini. Grafik pertidaksamaan 2X tambah 3Y lebih besar atau sama dengan 6 itu kita bawa dulu ke bentuk persamaan
yaitu 2x tambah 3y sama dengan 6. Kemudian kita misalkan x-nya sama dengan 0. Nah, kalau x-nya ini 0, 2x kan berarti 2 kali 0. 2 kali 0 nilainya 0, maka sekarang tinggal 3y sama dengan 6. Sehingga y sama dengan 6 dibagi 3, yaitu 2. Sehingga kita bisa peroleh titik koordinat x, y, yaitu 0,2. Jadi kita gambar di sini. Berikutnya, kita memisahkan y-nya yang 0. Sama seperti tadi, setiap y diganti 0, maka sekarang tinggal 2x tambah 0 sama dengan 6. Sehingga x sama dengan 3. Jadi, titik koordinat kedua yang kita peroleh adalah x, y, 3,0. Caranya seperti itu. Lalu, karena ini adalah grafik pertidaksamaan, maka harus ada daerah yang diarsir. Kita sepakati bahwa daerah yang diarsir adalah daerah yang memenuhi pertidaksamaan. Karena tandanya lebih besar atau sama dengan 6, berapapun bilangan di sini, ini kan tandanya lebih besar atau sama dengan. Maka, semua daerah di atas garis ini memenuhi. Jadi kita arsir semua daerah di atas garis. Semisal kamu mau mengecek kenapa bisa memenuhi. Nah, misal saja ya, kita ambil sepasang titik x, y di atas garis. Misal nih, titik 5,2. 5,2 berarti ada di sini ya. Ini buat contoh. Buat ngecek. Ini titik 5,2. Apakah benar titik 5,2 itu memenuhi daerah ini? Maka caranya gini. 5,2 kamu ganti untuk nilai x itu 5. Jadi 2 untuk titik 5,2 ya. Kita substitusikan ke persamaan. X-nya diganti 5. Jadi 2 kali 5 ditambah 3 kali 2. Apakah benar lebih besar atau sama dengan 6? 10 ditambah 6 berarti 16. 16 lebih besar atau sama dengan 6? Benar. Nah, karena benar, maka semua daerah di atas garis biru ini atau pertidaksamaannya ini maka berlaku. Untuk garis yang kedua yang berwarna merah ini, pertidaksamaannya adalah ini. Cara menggambar atau mendapatkan titik 0,2 dan di sini adalah 8,0. Caranya sama seperti yang ini tadi. Hanya kita ganti ketika x-nya 0, maka 4y sama dengan 8 sehingga y-nya 2. Sekarang kalau y-nya 0 berarti ini 0, maka tinggal x-nya sama dengan 8. Nah, dari sini kan kita peroleh 8,0 dan 0,2. Karena tanda ketidaksamaannya adalah kurang dari, nah maka daerah yang ada di bawah garis yang memenuhi. Apakah ini sudah selesai? Nah, ternyata belum. Kalau kamu cermati, ada suatu daerah yang terarsir 2 kali. Kalau ini kan hanya terarsir biru 1 kali, yang bawah hanya terarsir merah 1 kali. Jika kamu amati di daerah tengah ini, daerah yang terarsir terkena tinta merah dan tinta biru. Maka, daerah inilah yang disebut dengan daerah hasil penyelesaian atau disingkat dengan DHP. Kalau ini adalah daerah DHP, maka arsiran yang semula harus kita hapus. Maka saran saya gunakan pensil dulu ya untuk menggambar. Nah, sekarang kita hapus semuanya, sehingga hanyalah daerah yang terarsir ini saja yang merupakan DHP. Jadi sekarang jangan bingung, daerah ini ya sampai dengan di bawah sini, ini adalah daerah hasil penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear. Nah, jadi sekali lagi, program linear adalah suatu teknik perencanaan
yang bersifat analitis yang menggunakan model matematika. Model di sini artinya bentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Tujuannya untuk menemukan beberapa kombinasi alternatif dalam pemecahan masalah. Biasanya program linear akan kita gunakan untuk memecahkan masalah dalam mencari titik optimal, baik itu maksimum ataupun minimum. Nah, sekarang ini adalah contoh dari suatu masalah program linear. Semisal ya, kita sudah punya bentuk sistem pertidaksamaan linearnya. Ini adalah sistem pertidaksamaan linear dalam model matematika. Lalu, pertanyaannya adalah tentukan titik maksimum fungsi objektif. Di sini adalah fungsi objektif atau fungsi tujuan. Di dalam soal program linear, pastinya sering sudah diketahui fungsi objektifnya apa. Kalaupun belum, kita bisa membuatnya dari kalimat matematika yang disajikan dalam masalah. Yang diminta dalam soal ini adalah menentukan nilai maksimum dari sistem ini. Oke, untuk cara yang sama, maka kita akan menggambar dulu grafik dari himpunan penyelesaian dari model matematika. Gambar ini kok bisa begini ya? Nah, seperti yang cara sudah diuraikan tadi. Pertama kali kita gambar dulu nih untuk grafik 2x tambah y. Kalau kita lihat ini yang diarsir di bawah ya, berarti daerahnya kurang dari atau sama dengan 8 ya. Kita lihat soal yang tadi. Nah, benar kan? Semua tandanya kurang dari. Maka yang diarsir awalnya adalah yang di sini. Kemudian grafik yang kedua, ini dari grafik X tambah 3Y kurang dari atau sama dengan 9. Karena kurang dari, maka yang diarsir juga daerah di sini. Saya coba ya, ini semua yang diarsir daerah di bawah garis. Lalu yang kedua, ini juga daerah di bawah garis. Lalu ada syarat di dalam soal tadi adalah X lebih besar atau sama dengan 0 dan Y juga lebih besar atau sama dengan 0. Ini artinya garis daerah penyelesaiannya nanti harus di atas sumbu X. Jadi yang di atas sumbu X yang di sana. Dan di sebelah kanan sumbu Y. Jadi hanya daerah yang di sebelah kanan sumbu Y. Nah, kalau kita amati, ya hanya daerah ini saja yang terarsir sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Yang lain kamu hapus ya. Jadi semua arsiran yang ini harusnya kita hapus. Sehingga hanya daerah yang ada di sini, daerah dengan ini ya, OABC. OABC. Ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Lalu kamu ingat bahwa di sini ada titik-titik potongnya. Nah, sekarang kita cari titik potong kedua grafik. Ini adalah urutan dalam menentukan titik optimum. Untuk mencari titik B, saya kembali ke sini. Ini kan titik O sudah tahu 0,0, titik A 4,0, titik B kita belum tahu, titik C yaitu 0,3. Untuk mencari titik koordinat B, kita potongkan kedua grafik seperti mengerjakan SPLDV. Caranya seperti ini, jadi dieliminasi dan disubstitusi. Pelajari ini sendiri, baru kita peroleh nilai B 3,2. Nah, setelah kita sudah tahu nilai titik B 3,2, saya isikan di sini. Sekarang kita lakukan yang namanya uji titik pojok. Menguji titik pojok supaya mudah, buatlah tabel. Tabel yang di sini nilai dari titik-titik pojok ya. Jadi ini titik pojok. Ini adalah titik-titik pojok dari daerah ini, daerah yang merupakan DHP. O ini 0,0. Ini boleh ditulis, boleh tidak. Titik A 4,0 kita tulis di sini. Titik B 3,2. Titik C 0,3.
3. Nah, lalu kita masukkan ke fungsi tujuan. Ini dari mana? Ini namanya fungsi tujuan. Fungsi ini dari mana? Dari soal. Ini sudah diketahui dalam soal. Kita ganti nilai X dan Y sesuai dengan masing-masing titik pojok. Kalau 4,0 masukkan X-nya 4. Berarti di sini kamu ganti 4 tambah 2 kali 0. Nilainya 4. Untuk B berarti X diganti 3, Y diganti 2. 3 tambah 4 berarti 7. Ini juga sama, untuk titik C berarti 0 tambah 6, sehingga nilainya 6. Untuk yang 0,0 pasti nilainya 0. Dari sini terlihat mana nilai paling besar dan mana nilai paling kecil. Nah, karena yang ditanyakan dalam soal adalah nilai maksimum, maka kita bisa tuliskan nilai maksimum dari fungsi X tambah 2Y adalah 7. 7 ini terjadi atau diperoleh pada saat titiknya di titik B 3,2. Kalau yang ditanyakan titik minimum, kita tinggal menjawab titik minimum terjadi di titik A 4,0 dengan nilai minimum 4. Nah, itu adalah penjelasan dari uji titik pojok. Sampai dengan penyelesaian ini, maka penyelesaian dari program linier disebut sudah bisa dikatakan selesai. Jadi kalau mengerjakan soal program linier dengan uji titik pojok, nanti harus kamu kerjakan sampai dengan di sini. Nah, untuk metode garis lidik akan saya jelaskan di video berikutnya. Oke, sekian dulu video hari ini. Selamat belajar dan tetap semangat.